Pemirsa, ruko dua lantai terbakar di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api cepat membesar karena bangunan tidak punya alat pemadam kebakaran. Delapan mobil pemadam kebakaran diturunkan ke Jalan Raya Pemda Cibinong, Bogor, Jawa Barat untuk memadamkan api yang membakar toko sepatu berlantai 2 pagi tadi. Kobaran api berasal dari lantai 2, sementara bangunan tidak dilengkapi alat pemadam kebakaran sehingga menyulitkan penanganan awal. Sekitar 50 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Nah, ini saya himbau kepada masyarakat, setiap pengusaha apapun demi kenyamanan dan ketenangan masyarakat, kepada pengusahanya sendiri, tolong disiapkan setiap rumah itu ada apar. Maka saya tadi cek kepada pengusaha ini, dia tidak memiliki apar sedikit pun. Nah, ketika kejadian api kecil aja, dia tidak bisa menanggulangi lebih awal. Api baru dapat dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting di lantai 2 bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, hanya kerugian material toko sepatu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembobol toko telepon genggam di pusat perbelanjaan di Banyumas, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita 30 telepon genggam dan uang tunai 2,7 juta rupiah. Tim unit Resmob Polresta Banyumas menangkap pelaku pembobolan toko telepon genggam di rumahnya di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat ditangkap, pelaku berinisial ASO ini sedang tertidur. Polisi kemudian meminta pelaku untuk menunjukkan barang bukti HP yang dicurinya. Polisi kemudian membongkar kardus yang digunakan untuk menyimpan telepon genggam hasil curian. ASO bersama barang bukti HP kemudian dibawa ke Mapolresta Banyumas untuk diperiksa. Dari tangan pelaku, polisi menyita 30 telepon genggam berbagai merek, uang 2,7 juta rupiah, serta gergaji dan gembok. Dari aksi pencurian ini, kerugian dari pemilik konter mencapai 230 juta rupiah. Aksi pembobolan terjadi pada Sabtu lalu di pusat perbelanjaan di Kabupaten Banyumas, terekam kamera pengawas. Pelaku membobol toko dengan menggergaji gembok pintu. Setelah itu dari pelaku bersembunyi di gudang. Setelah dinilai aman dan sepi, kondisi mall dalam keadaan sudah ditutup semua, barulah pelaku ini melakukan aksinya. Caranya gimana melakukan aksinya? Dari pelaku setelah mengambil gergaji besi yang ada di toko yang ada di Moro, dia melakukan pemotongan dari gembok. Setelah itu mengambil barang-barang yang ada di berangkas, tepatnya di konter handphone. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di tahanan Mapolresta Banyumas. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana maksimal 3 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Bocah laki-laki bersama ibunya tertangkap kamera CCTV tengah mencuri parfum di toko penjual pulsa di Jalan Sidomulyo, Deli Serdang, Sumatera Utara. Awalnya ibu bersama putranya datang ke toko tersebut untuk membeli pulsa. Saat pegawai toko berbalik arah untuk mengambil uang kembalian di dalam laci, anak tersebut mengambil sebuah botol parfum seharga Rp25.000 yang ada di atas etalase dan masukkannya ke saku celana. Sedangkan ibu berusaha menghalangi pandangan karyawan toko. Setelah berhasil, ibu dan anaknya yang diketahui tinggal tidak jauh dari toko tersebut langsung pergi. Pemilik toko yang mengenal kedua pelaku mendatangi rumah mereka dan meminta parfum untuk dikembalikan. Karyawan toko mengatakan pencurian parfum di tokonya sudah 3 kali terjadi. Sebelumnya, seorang wanita di Medan, Sumatera Utara mengajak putranya saat mencuri pakaian di sebuah pasar. Sementara di Asahan dan Sumedang, Jawa Barat, aksi pencurian terekam CCTV.
Aksi tak terpuji dilakukan seorang wanita yang mengajak putranya mencuri pakaian di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara. Saat tertangkap, pelaku berkelit dan justru menuduh anaknya sebagai pencuri. Pelaku kemudian dibebaskan karena korban yang merupakan pemilik toko menaruh simpati kepada putra pelaku. Ketahuannya pas nengok CCTV, kebetulan ibunya dapat. Jadi kita tanyalah di situ kan. Cuma geramnya sama si ibu ini udah terbukti dia nggak mau ngaku. Dan udah dia ngaku, anaknya yang jadi sasaran, anaknya dipukuli. Masih dari Sumatera Utara, aksi pencurian ponsel di sebuah toko di Asahan menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, seorang pria masuk toko dan berpura-pura menjadi calon pembeli. Saat korban lengah, pelaku langsung mengambil ponsel dan memasukkannya ke kantong belakang saku celananya. Selanjutnya, pelaku keluar toko tanpa membeli pakaian. Sementara di Sumedang, Jawa Barat, pencurian ponsel yang dilakukan seorang siswa perempuan terekam kamera pengawas. Peristiwa ini terjadi di pasar tradisional Situraja. Pelaku mengambil ponsel yang tergeletak di dalam helm dan memasukkan ke dalam pakaiannya. Ponsel yang dicuri merupakan milik karyawan yang tertinggal. Pemilik kios bermaksud untuk menyimpan ponsel tersebut, namun sebelum diambil pemiliknya, ponsel itu justru telah raib. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus lain, pemirsa, polisi telah mengamankan pria yang mengancam kurir cash on delivery atau COD dengan senjata tajam. Peristiwa pengancaman itu terjadi lantaran pelaku merasa barang yang ia terima tidak sesuai pesanan. Nah, tadi kan saya bilang. Video ini direkam oleh seorang kurir saat mengantarkan pesanannya. Pembeli marah karena mendapati paketnya kosong dan hanya berisi kertas. Ia pun meminta uangnya dikembalikan dan mengancam kurir dengan senjata tajam. Bapak sekarang minta uangnya lagi, Pak. Aksi ini terjadi di Jalan Musyawarah, Kampung Parung Bening, Ciputat, Tangerang Selatan. Tak lama setelah kejadian, pembeli berinisial MDS ditangkap dan diperiksa di Polsek Ciputat Timur. Selengkapnya terkait amukan pembeli dan mengancam kurir karena tidak terima dengan pesanannya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolsek Ciputat Timur Kompol Jun Nur Haida Tampu Bolon. Selamat sore Ibu Jun. Selamat sore, Mas. Ibu Jun, bisa dijelaskan bagaimana hasil pemeriksaan terhadap pelaku dan bagaimana awalnya terjadi kesalahpahaman ini, Bu? Baik, perlu kami jelaskan bahwa saat ini memang Polsek Ciputat Timur sedang mengungkap kasus pengancaman dengan menggunakan senjata api sesuai dengan pasal 368 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Darurat pasal 2 ayat 1. Kemudian sekarang ini pelaku sudah diamankan di Polsek Ciputat Timur. Lokasinya, lokasi TKP di Jalan Musyawarah, Kampung Parung, RT 01, RW 3, Kelurahan Serua, Ciputat. Ya, Ibu Jun, dari pengakuan pelaku seperti apa awal mula hingga pelaku kemudian nekat mengancam kurir dengan senjata tajam? Jadi kronologisnya pada tanggal 23, 2 hari sebelum dia diamankan, si pelaku telah memesan barang berupa jam tangan, kemudian memesan barang tanggal 23 melalui online. Kemudian tanggal 25 kurir dari cepat mengantar barang yang dipesan. Kemudian setelah bertemu dengan si pelaku memberikan pembayaran secara COD sebesar 85.000. Tetapi setelah barang itu dibuka, kemudian si korban belum jauh dari lokasi. Si pelaku merasa kecewa dan sangat kesal karena barang yang dipesan tidak sesuai. Baik. Ibu Jun, dari mana senjata tajam ini pelaku dapat? Jadi hasil
interogasi dari si pelaku bahwa sajam yang ada padanya telah didapat ketika dia tinggal di daerah Parung, mengamankan yang terindikasi mau tawuran, kemudian dia lihat barang itu bagus, kemudian dia bawa pulang, disimpan di rumah. Ibu Jun, tentunya ini senjata tajam yang tidak lazim dimiliki oleh warga. Apakah mungkin ada indikasi bahwa hal serupa pernah dilakukan oleh pelaku sebelumnya mengancam dengan menggunakan senjata tajam ini? Untuk sementara dari hasil pemeriksaan bahwa pelaku belum pernah menggunakan senjata tajam ini. Baru kemarin saja karena dia merasa kesal, jadi spontanitas dia mengambil barang itu supaya uang COD tadi yang 85.000 itu dikembalikan. Baik, kalau untuk kurirnya sendiri, apakah sempat ada tindakan kekerasan terhadap kurirnya atau seperti apa, Bu? Untuk kurirnya sendiri tidak melakukan kekerasan, tapi hanya cekcok mulut saja. Tidak ada luka yang dialami ya, Bu, ya, oleh kurir? Tidak ada. Baik, untuk penangkapan pelaku ini apakah dari laporan korban atau inisiatif dari pihak Polsek Ciputat Timur? Karena kasus ini juga kita ketahui viral di media sosial. Ya, jadi begitu kasus ini viral di media, saya langsung mengerahkan unit reskrim untuk datang ke lokasi sekaligus mengamankan si pelaku. Pada saat diamankan ada sempat perlawanan dari pelaku, Bu? Tidak ada perlawanan karena dia memang mengakui semuanya dan setelah viral itu 1 jam kemudian langsung kita amankan. Kemudian kelanjutan proses hukumnya seperti apa, Bu? Untuk proses kelanjutannya saat ini si pelaku sudah diamankan dan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk korbannya apakah sudah dimintai keterangan, Bu Jun? Ya, untuk korban sudah dimintai keterangan dan juga saksi. Selain korban, siapa saja saksi yang dimintai keterangan? Pelapor, yaitu korban, kemudian saksi, temannya dia, kemudian nanti juga akan kita periksa juga online-nya sebagai asal-usul barang itu didapat. Ibu, selain senjata tajam yang digunakan pelaku ini, apakah ada barang-barang lain yang juga ikut disita pada saat penangkapan, Bu? Jadi yang disita pada saat itu 1 bilah samurai, kemudian 1 buah paket pesanan tadi, kemudian 1 kaos warna biru yang dia pakai, kaos Turnback Crime, kemudian video. Baik, Ibu Jun, untuk pasal yang dijerat kepada pelaku dan ancaman hukumannya? Ya, untuk pasal yang dikenakan saat ini yaitu 368 ayat 1 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat. Untuk ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Baik, terima kasih Ibu Jo Nur Haidah, Kapolsek Ciputat Timur sudah bergabung bersama kami di Anyar Sore. Pemirsa, Bahar bin Smith dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan hukuman pidana 5 bulan penjara atas kasus penganiayaan terhadap supir taksi online. Bacaan sidang tuntutan dihadiri oleh Bahar secara virtual yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Jaksa Penuntut Umum dari Kejati, Jawa Barat menyampaikan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan dan dituntut pidana 5 bulan penjara. Sementara hal yang meringankan tuntutan, yakni Bahar telah mengakui perbuatannya dan berdamai dengan korban.